Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang unsur-unsur komunikasi. Kita ulas sedikit tentang definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang atau kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain, ya. Nah, di sini ada kata komunis yang berarti sama, dan communicatio atau communicare yang berarti membuat sama atau make to common. Jadi tujuan komunikasi di sini sekali lagi saya ulang bahwa untuk mencapai pemahaman atau persepsi yang sama, ya, dari komunikator kepada komunikan. Adapun faktor yang mempengaruhi komunikasi, yang pertama adalah latar belakang budaya. Interpretasi suatu pesan akan terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya, sehingga semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi akan semakin efektif, ya. Karena ini didasari tadi pada pola pikir, ya. Kemudian kebiasaan adat istiadat yang terjadi dalam suatu masyarakat, yang dimana itu akan menimbulkan chemistry atau ikatan, ya, antara satu orang dengan orang lain, baik ini antara komunikator dengan komunikan ataupun dengan masyarakat yang lebih luas pada daerah tersebut, sehingga komunikasi ini akan berjalan lebih efektif, ya. Maksudnya lebih efektif di sini, komunikan akan semakin mudah untuk mengerti. Kemudian sejumlah hambatan-hambatan dalam proses komunikasi itu bisa diminimalisir seminimal mungkin, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ikatan kelompok atau grup. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok sangat mempengaruhi cara mengamati pesan, ya. Jadi ada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu harus betul-betul diperhatikan oleh komunikator, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap sampainya pesan kepada komunikan dengan efektif dan baik. Kemudian ada harapan, ya. Jadi di samping latar belakang budaya, ikatan kelompok atau grup, juga ada harapan yang mempengaruhi penerimaan pesan, sehingga dapat menerima pesan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, akan semakin kompleks sudut pandang dalam menyikapi isi pesan yang disampaikan, ya. Ini bisa kita bedakan. Seseorang di masyarakat, jika terjadi misalnya musyawarah, ya, antara seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding yang lain yang punya pendidikan yang lebih rendah, secara otomatis karena tingkat pengetahuan yang lebih tinggi ini akan menyebabkan dalam satu pernyataan itu bisa dipandang dari berbagai sudut persepsi atau perspektif yang berbeda, ya, dibandingkan dengan seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah, yang dimana tingkat mungkin atau cara taraf berpikirnya itu tidak terlalu mendalam dibandingkan dengan orang yang taraf pendidikan yang lebih tinggi. Nah, orang yang biasanya dengan taraf pendidikan yang lebih tinggi ini akan menilai atau melihat sesuatu itu dengan cara yang dalam dan luas, ya, berbeda dengan seseorang yang mempunyai pendidikan yang rendah. Kemudian faktor yang keempat ini keempat adalah perilaku manusia dan dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi, ya. Jadi kalau kita mau berbicara dengan seseorang juga kita akan melihat lingkungan atau situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama sumber, yang kedua pesan, yang ketiga adalah saluran, yang keempat penerima, dan yang kelima adalah umpan balik. Nah,
Sekarang menggambarkan komunikasi sebagai proses sirkuler, ya, artinya sirkuler itu sambung menyambung, ya, membentuk suatu lingkaran. Untuk pertama kalinya ia menggambarkan dua titik pelaku komunikasi yang melakukan fungsi encoder, ya, interpreter dan decoder. Dalam proses sirkuler ini setiap pelaku komunikasi bertindak sebagai encoder dan decoder. Ia mengkode pesan ketika menerimanya, ya. Nah, pesan yang diterima kembali dapat disebut dengan umpan balik yang tetap ia beri nama message. Nah, umpan balik inilah yang telah membuat model linear menjadi sirkuler, ya. Jadi awalnya linear saja, ya, seperti ada komunikator, ya, kemudian lewat media apa kemudian disalurkan pesannya, kemudian yang ketiga itu adalah komunikan, ya, orang yang disampaikan pesan. Nah, tapi SCARM ini menggambarkan komunikasi sebagai proses sirkuler karena adanya unsur umpan balik. Nah, karena adanya unsur umpan balik inilah yang menyebabkan dari sistem linear menjadi sirkuler. Maksudnya di sini umpan balik saya sudah sampaikan di materi sebelumnya, yaitu komunikan bisa merespon apa yang disampaikan oleh komunikator, baik itu berupa pernyataan berarti menyampaikan informasi baru lagi, ataukah berupa pertanyaan kepada komunikator, ya. Nah, inilah yang menyebabkan model linear tadi itu berubah menjadi model sirkular karena adanya unsur umpan balik dari komunikan. Nah, seperti ini, ya, gambarannya. Proses komunikasi ada sumber, ya, kemudian ada pesan yang disampaikan, ya, kemudian ada penerima. Nah, ini ada feedback. Nah, ketika terjadi feedback, maka sang penerima pesan ini secara otomatis dia akan berubah statusnya menjadi komunikator atau source. Nah, ini juga akan mengirimkan pesan, ya, kemudian diterima oleh sang komunikator yang pertama tadi, ya. Jadi komunikator yang pertama tadi ini kemudian berubah statusnya menjadi komunikan, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan model sirkular tadi, ya. Nah, encoding dan decoding. Dalam ilmu komunikasi, kita menamai tindakan menghasilkan pesan, misalnya berbicara atau menulis, sebagai encoding, ya. Jadi tindakan untuk menghasilkan pesan. Nah, dengan menuangkan gagasan-gagasan kita ke dalam gelombang suara atau ke atas selembar kertas, kita menjelmakan gagasan-gagasan tadi ke dalam kode tertentu. Jadi kita melakukan encoding, ya. Jadi encoding ini dia berada pada komunikator, ya. Bagaimana caranya untuk menghasilkan pesan, baik itu dengan berbicara ataupun menulis. Nah, kita menamai tindakan menerima pesan, misalnya mendengarkan atau membaca, sebagai decoding, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan decoding. Berarti decoding ini ada di pihak komunikan, ya. Tindakan menerima pesan, baik itu mendengarkan atau membaca. Dengan menerjemahkan gelombang suara atau kata-kata di atas kertas menjadi gagasan, Anda menguraikan kode tadi. Jadi Anda melakukan decoding, ya. Jadi sudah jelas, ya, antara encoding dan decoding. Nah, ada lagi yang namanya noise atau gangguan. Noise atau gangguan ini adalah gangguan dalam komunikasi yang mendistorsi pesan. Maksudnya mendistorsi sini adalah menyebabkan pesan itu bisa saja kemudian tidak sampai kepada si penerima pesan, ataukah sampai, ya, tetapi kemudian banyak halangan-halangan yang bisa menyebabkan sampainya pesan tersebut kepada komunikan. Nah, gangguan ini dapat berupa gangguan fisik, ya. Ada orang lain yang berbicara, nah kita mau ngomong tapi di luar samping kiri kanan kita itu sangat ribut. Nah, ini akan mengganggu proses komunikasi yang baik. Kemudian ada psikologis, yaitu pemikiran yang sudah ada di kepala kita. Jadi kadang itu kita mau berbicara sesuatu, tapi kadang juga ada yang berbeda di dalam pemikiran kita, ya, seperti itu. Kemudian semantik atau salah mengartikan makna. Nah, untuk hal semantik ini memang kadang-kadang orang ketika kita menyampaikan pesan, ya, apabila tidak jelas itu, maka orang akan salah menafsirkan apa yang kita sampaikan. Berarti
tujuan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh sang komunikator, tapi karena oleh komunikan atau sang penerima pesan itu salah mengartikan makna, secara otomatis tujuan dari sang komunikator ini tidak bisa tercapai, ya, karena dari komunikan itu sendiri tidak bisa menafsirkan atau salah memaknai makna apa yang dimaksud oleh komunikator. Nah, ini saling sering terjadi di lingkungan kita, ya. Nah, apakah ini disebut komunikasi, ya? Kita lihat kasus berikut. Seorang pegawai menyapa rekannya, ya. Kemudian seorang pengendara menyembunyikan klakson pada pejalan kaki. Nah, seorang usahawan menceritakan lelucon pada teman-temannya. Nah, seorang pengendara mobil menelaah peta kota. Kemudian ada seekor anjing menggeram pada orang lewat, dan seorang pria membaca buku. Nah, tolong nanti poin-poin ini nanti kalian bisa sampaikan di grup kuliah kita. Yang mana-mana saja termasuk komunikasi, apakah semua poin ini termasuk komunikasi atau tidak, atau hanya beberapa saja. Tolong ini diperhatikan, ya, dan dikirim di WA grup kita. Nah, kemudian ada model komunikasi. Model komunikasi antara lain, yang pertama adalah komunikasi satu tahap atau one step flow model. Yang kedua adalah komunikasi dua tahap atau two step flow model, yaitu antara media massa, kemudian opinion leader, dan komunikan. Kemudian komunikasi banyak tahap atau multi-stage flow model, yaitu melibatkan media massa, komunikan, dan komunikan. Nah, kita bahas yang pertama, ya. Komunikasi satu tahap atau one step flow model. Nah, di sini media berpengaruh besar terhadap halayak. Dalam komunikasi satu tahap atau one step flow model ini, media berpengaruh besar terhadap khalayak, dan khalayak diasumsikan sangat pasif menerima pesan dari media, ya. Jadi hanya sebatas jadi di sini sangat pasif, ya, halayaknya untuk melakukan atau menerima pesan dari media. Jadi hanya kemudian disampaikan, kemudian diterima begitu saja, ya sudah sampai di situ, ya. Ini dikatakan dengan komunikasi satu tahap. Jadi media berpengaruh besar terhadap halayak. Jadi bagaimana cara media itu menyampaikan suatu informasi itu dengan cara menarik yang kemudian atau dengan cara yang efektif sehingga pesannya itu bisa tersampaikan dengan baik, karena di sini halayaknya sangat pasif, ya. Jadi tidak ada semacam umpan balik seperti itu. Jadi bagaimana caranya sang komunikator ini menyampaikan pesan atau informasi itu dengan efektif sehingga mudah untuk kemudian dipahami. Yang berikutnya adalah komunikasi dua tahap, ya. Tidak semua orang memahami pesan lewat media massa, ya, atau tidak semua orang punya akses terhadap media massa. Nah, adanya opinion leader yang memiliki kemampuan untuk memahami pesan lewat media massa atau memiliki akses terhadap media massa. Nah, jadi di sini karena tidak semua orang memahami pesan melalui media massa, maka diperlukan opinion leader dalam hal ini untuk menyampaikan pesan, ya, menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, tetap dari sumbernya itu dari media massa, ya. Jadi misalnya ada penyampaian berita, ya, disampaikan oleh sang pembawa berita, kemudian dipahami oleh orang yang menonton berita itu. Jadi seperti itu. Atau disampaikan dengan ada materi misalnya dalam buku, ya, kemudian dijelaskan oleh seseorang, kemudian disampaikan kepada komunikan, sehingga komunikan itu mengerti, dibandingkan dengan komunikan jika membaca sendiri belum tentu kemudian dia bisa memahami dengan baik. Nah, kemudian ada komunikasi banyak tahap, ya. Nah, komunikasi banyak tahap ini dalam masyarakat terjadi proses sosial. Nah, di mana ada media massa, komunikan, dan komunikan. Jadi antara media massa, ya, kemudian diterima pesannya oleh komunikan, kemudian komunikan menyampaikan lagi ke orang-orang yang lainnya, seperti itu. Jadi secara beruntun pesan itu atau informasi itu kemudian disampaikan.
Nah, beberapa hal yang perlu kemudian diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama adalah haruskah semua komunikasi berupa komunikasi antar manusia, ya. Kemudian yang kedua adalah apakah kedua pihak yang berkomunikasi harus hadir pada saat yang sama. Nah, kemudian yang ketiga adalah apakah ada komunikasi yang memungkinkan manusia berkomunikasi melampaui jarak yang jauh dan jangka waktu yang lama. Yang keempat, haruskah komunikasi berwujud perkataan? Ya. Kemudian yang kelima, apakah komunikasi selalu membutuhkan dua peserta atau lebih? Dan yang keenam adalah apakah pemikiran merupakan suatu bentuk komunikasi? Nah, kita urai satu-satu dulu ya. Nah, haruskah semua komunikasi berupa komunikasi antar manusia? Tidak semua jenis komunikasi antar manusia ya. Bahkan ada komunikasi antar manusia dengan hewan yang kemudian ya tentunya butuh waktu yang kemudian tidak cepat untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh hewan tersebut ya. Misalnya antar komunikasi antara manusia dengan hewan peliharaannya ya, seperti kucing, seperti anjing. Nah, seperti itu. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang tidak singkat ya, dan perlu kemudian adanya pendekatan secara psikologis atau harus kita memunculkan chemistry-nya terlebih dahulu. Nah, yang kemudian yang kedua, apakah kedua pihak yang berkomunikasi harus hadir pada saat yang sama? Tidak juga ya, seperti ini. Bisa bisa iya, bisa juga tidak. Nah, apalagi dalam teknologi yang semakin maju sekarang. Nah, itu kan tidak harus kemudian hadir pada saat yang sama ya. Bisa kemudian hadir pada saat yang sama di tempat yang sama, itu tidak juga. Karena kan komunikasi sekarang bisa dilakukan melalui media telekomunikasi ya. Nah, kemudian apakah ada komunikasi yang memungkinkan manusia berkomunikasi melampaui jarak yang jauh dan jangka waktu yang lama? Ya, ada ya, sekarang sudah sangat canggih sehingga teori dari Kinchet dan Scrum yang tahun 1985 ini sudah bisa kemudian dijawab ya, bisa kemudian dijawab ya. Mungkin dulu belum ada tapi sekarang sudah ya. Bahkan melalui jarak yang jauh itu kemudian kita bisa berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Kita bisa menyampaikan pesan ya, pesan kita kepada orang lain yang tempatnya atau jaraknya itu jauh dari kita. Kemudian haruskah komunikasi berwujud perkataan? Tidak ya. Jadi komunikasi itu kan ada nonverbal juga. Jadi tidak kemudian melulu melalui perkataan, bisa juga melalui simbol-simbol, kemudian mimik ya, kemudian ada gerakan. Nah, itu semua jelas-jelas adalah macam-macam komunikasi yang kemudian bisa dilakukan ya. Bagaimana dengan komunikasi orang yang tidak bisa berbicara? Berarti dia harus menggunakan bahasa isyarat untuk mengkomunikasikan apa maksudnya, kan seperti itu. Jadi tidak melulu kemudian harus menggunakan perkataan atau melalui verbal, bisa juga kemudian melalui nonverbal. Yang kelima, apakah komunikasi selalu membutuhkan dua peserta atau lebih? Iya ya, berarti komunikasi ini harus membutuhkan minimal dua peserta karena harus ada komunikator dan ada komunikan, itu minimalnya. Nah, jadi kalau nggak ada berarti kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri kah? Apakah disebut dengan komunikasi yang seperti itu? Ya. Kemudian yang keenam, apakah pemikiran merupakan suatu bentuk komunikasi? Nah, pemikiran ini kalau tidak kemudian kita komunikasikan berarti hanya berbentuk suatu sumber ya, atau berbentuk suatu sumber atau teori belaka. Tapi ketika kita menyampaikan kepada orang lain, maka ini akan termasuk dalam suatu komunikasi. Artinya ada informasi atau suatu teori, nah berupa informasi ini yang kemudian disampaikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, hasil penelitian Sumarjo tahun 1999 mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya proses penyuluhan partisipatif yang dibarengi dengan proses komunikasi memusat tersebut merupakan metode yang layak dikembangkan. Nah, kejelasan komunikasi.
Unsur penyuluh dan sasarannya. Dalam kegiatan penyuluhan sering muncul gangguan komunikasi yang disebabkan yang pertama kekurang terampilan penyuluh atau sasaran untuk berkomunikasi. Nah, ini harus memang ya untuk public speaking ya, bagaimana cara melatih berbicara di depan umum atau di depan publik itu memang harus terlatih ya, sehingga apa yang kemudian kita mau sampaikan itu bisa tersampaikan secara terstruktur dan efektif, serta kemudian tujuan yang ingin kita capai itu tercapai. Artinya apa yang kita sampaikan kepada sasaran itu dipahami oleh sasaran itu sendiri ya. Kemudian ada kesenjangan tingkat pengetahuan penyuluh dan sasaran. Nah, ini sudah ada di materi sebelumnya bahwa ketika kita berbicara di depan halayak umum, maka kita harus melihat tingkat pengetahuan dalam hal ini adalah pendidikan dari sasaran informasi kita ya. Jangan sampai kemudian kita menggunakan bahasa yang kemudian sulit untuk mereka mengerti, maka kita gunakan bahasa yang mudah ya, kemudian dipahami dan lazim digunakan di masyarakat yang merupakan sasaran komunikasi kita, seperti itu. Kemudian ada sikap yang kurang saling menerima dengan baik ya. Mungkin ada perkataan yang kemudian kurang baik kemudian dilontarkan ketika kita melakukan proses penyuluhan pada saat itu ya, maka gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Perbedaan latar belakang sosial budaya yang dimiliki oleh penyuluh dengan sasarannya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan, bahwa ketika kita mau melakukan penyuluhan, maka kita harus melihat atau mempelajari latar belakang sosial budaya masyarakat tempat kita melakukan penyuluhan. Karena itu akan membangun, ketika kita mengetahui latar belakang sosial budayanya, maka akan terbangun proses komunikasi yang lebih efektif ya, sehingga mereka mudah menerima apa yang kemudian kita sampaikan. Misalnya mungkin kita menggunakan contoh-contoh kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat itu ya, seperti itu. Nah, unsur pesan ya, mengacu pada kebutuhan masyarakat ya, disampaikan pada saat sedang dan atau segera akan dibutuhkan. Disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami ya, tidak memerlukan korbanan yang memberatkan. Memberikan harapan peluang keberhasilan yang tinggi dengan tingkat manfaat yang merangsang. Dapat diterapkan sesuai dengan kondisi pengetahuan, keterampilan, sumber daya yang dimiliki atau dapat diusahakan oleh masyarakatnya. Ini pesan-pesan yang ada dalam misalnya dalam suatu proses penyuluhan yang akan kita gunakan. Kemudian unsur media atau saluran komunikasi ini dibutuhkan agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakan harus terbebas dari gangguan ya. Jadi misalnya kita mau menyampaikan ini misalnya penyuluhan secara online atau daring, maka secara otomatis gangguan berupa internet yang lemot dan sebagainya itu tidak boleh terjadi, sehingga pesan itu bisa diterima dengan jelas ya, dengan jelas dan baik. Nah, hambatan-hambatan komunikasi, ada hambatan teknis ya, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Menurut Cruden dan Sherman tahun 1976, hambatan disebabkan oleh pemilihan media atau saluran yang kurang tepat. Ya, jadi untuk pemilihan media atau saluran yang tepat ini akan membuat proses komunikasi akan berjalan dengan baik ya. Artinya kalau pemilihannya tidak sesuai, maka akan memunculkan hambatan dalam komunikasi. Kemudian kurangnya keterampilan membaca. Nah, kurangnya informasi atau penjelasan dan tidak adanya rencana atau prosedur yang kurang jelas. Jadi pada saat kita mau misalnya melakukan penyuluhan, berarti kita harus kemudian banyak membaca ya, supaya informasi yang kita dapatkan itu lebih banyak daripada masyarakat yang mau kita lakukan penyuluhan atau kita suluh gitu. Nah, kemudian
kita juga harus merencanakan prosedurnya dengan baik ya, kapan kita mau bicara A, kapan kita mau bicara B, dan kapan kita mau berbicara tentang C. Nah, itu harus sudah kita lakukan atau kita rancang dengan matang, sehingga pada saat hari H kita melakukan proses penyuluhan itu tidak kemudian amburadul ya, sehingga proses komunikasi yang dilakukan itu terstruktur, efektif, dan komunikan atau para peserta juga dapat menerima materi atau informasi itu secara jelas. Kemudian ada hambatan semantik ya. Untuk menghindari misi komunikasi yang seperti ini, seorang komunikator harus memiliki kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikannya dan menilai kemungkinan penafsirannya terhadap kata-kata yang dipakai. Nah, kita lihat sasaran informasi kita atau komunikan kita dari tingkat pendidikan, kemudian latar belakangnya dan sebagainya, kemudian kita cermati, kemudian kita memilih kata-kata atau diksi yang tepat ketika kita memberikan informasi ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tersebut mengenai psikologisnya, misalnya adat istiadatnya, misalnya latar pendidikannya seperti apa, sehingga ketika kita mengeluarkan suatu diksi atau pilihan kata yang tepat, maka seseorang itu yang menjadi komunikan kita bisa menafsirkan informasi yang kita berikan itu dengan tepat pula ya. Artinya dengan tepat pula di sini adalah apa yang kemudian ditafsirkan oleh sang komunikan itu sama dengan penafsiran kita ya. Jangan sampai kita memilih kata-kata yang tidak sesuai dengan karakteristik komunikan kita, sehingga akan menimbulkan perbedaan makna ya antara komunikator dengan komunikan. Jadi artinya informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan itu, komunikan mengartikannya salah gitu ya, sehingga informasi yang sampai kepada komunikan juga salah gitu. Ujung-ujungnya tujuan komunikator menyampaikan informasi atau pesan itu juga akan salah ya. Artinya kita harus betul-betul memilih kata ya, sekali lagi memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Terjadi karena adanya faktor emosi dan prasangka ya, pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan panca indera manusia. Nah, ini tergantung lagi dari proses psikologis dari individu masing-masing ya. Apa maksud efek komunikasi secara kognitif, afektif, dan konatif ya? Bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi? Media massa apa yang paling efektif? Apakah pernah ada penyuluhan melalui media radio atau media televisi? Dan apakah iklan masyarakat termasuk penyuluhan? Nah, ini kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Kalian bisa cari referensinya di internet ataupun di buku. Nanti nanti kalian tulis dan kalian kirim ke email ya, ke email saya seperti itu. Nah, komunikasi satu tahap. Nah, ini contoh ceritanya ya. Nah, pembaca berita radio. Para pemirsa, kita beralih ke siaran berita nasional. Kasus simulator SIM dengan tersangka Joko. Nah, ini ada suara ayam berkokok ya. Kini telah menuju proses persidangan. Pak Santoso, lah simulator SIM apa ya itu Bu nih? Bu Santoso, dana stimulator Pak Santoso lagi ya menimpali. Kasus simulator SIM, walah Bu Neiki toh. Nah, ini komunikasi satu tahap ya. Nah, artinya di sini pembaca berita atau radio sudah menyampaikan informasi, tapi Pak Santoso ini tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah, kemudian ada Bu Santoso di sini yang menjelaskan kepada Pak Santoso seperti itu. Nah, ini komunikasi satu tahap. Nah, kemudian komunikasi dua tahap. Nah, lanjut lagi ya. Pak Santoso, alah berita di TV itu macam-macam saja Bu nih.
Ya, lah kenapa toh Pak? Gitu. Itu loh kasus simulator SIM Pak Joko Widodo lah, duit kok dikorupsi. Mendingan buat bantuan ke petani seperti kita-kita ini. Iya ya Pak, buat beli benih atau mengembangkan koperasi tani rak gitu. Tuh. Loh, ada apa ini? Kok gayeng gitu. Nah, ini adalah komunikasi dua tahap contohnya ya. Nah, kemudian komunikasi banyak tahap. Ibu Santoso, iya Joko Susilo, piye to Pak Ne, tadi ibu-ibu di pasar juga pada ngomongin. Nah, Balura itu kan kena kasus penyelewengan dengan tender, duit yang buat beli simulator motor dan mobil digelembungkan gitu loh Pak. Nah, lewat Lik Sarjo mengantar undangan rapat RT untuk Pak Santoso. Lik Sarjo, permisi Pak Santoso, ini ada undangan rapat RT. By the way, dari tadi kok kayaknya seru banget. Lagi pada konspirasi ngomongin apa tuh? Nah, konspirasi opo? Saya dengar Joko Susilo gitu. Pasti urusan statusisasi kemakmuran ini. Walah, ini ngomong pakai bahasa apa toh Dek Sarjo? Nah, sampean itu loh ini. Kalau ngomong jangan ketinggian tuh bahasanya. Saya nggak mudeng. Tuh. Sekarang Joko Susilo kena vonis penjara 18 tahun ya Pak. Nah, 10 tahun dek. Wah, diskon no. Ya bukan diskon, ini kabarnya mau naik banding. Kasihan ya, lama banget hukumannya. Koruptor itu jahat loh Pak. Nah, sampean itu yang dijahati kok nggak ngerasa. Itu kan korupsi duit rakyat, duit sampean. Oh, nah seperti itu ya. Jadi komunikasi banyak tahap ini banyak banyak orang yang terlibat di dalam ya, banyak informasi yang kemudian disampaikan. Ini seperti kayak komunikasi sehari-hari lah, seperti itu, ngomong orang ngerumpi apa segala macam, seperti itu ya modelnya komunikasi banyak tahap. Oke, sekian dan terima kasih, sampai sini dulu ya materi kita. Nanti kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Selamat belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.